Hello, good morning everyone. How are you today? I'm fine too. Okay, my beloved student, before we start our lesson, I want to check your attendance list. Fikri, Vina, Dian. Okay, good. I think all of you come in my class today. Okay, my student, I want to ask you about the last material. Who will still remember what you learned and last week? Yes, Vina? Okay, the last material is about narrative text. I want to ask you, do you know what is narrative text? And please give the example of narrative text. Okay, now I want to explain what is narrative text. Narrative text adalah cerita non-fiksi yang berbentuk dongeng, cerita rakyat, legenda, mitos, dan lain sebagainya. So, how we can know if the story is narrative text? Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa cerita tersebut termasuk narrative text? In narrative text, di narrative text itu terdapat 4 bagian atau 4 tahapan. Yang pertama orientation, yang kedua complication, dan yang ketiga resolution, dan yang terakhir adalah reorientation. Do you know about them? If you don't know, I want to explain to you one by one. The orientation. Orientation adalah sebagai pembuka dari cerita tersebut atau awal mula yang berisi tentang kapan, siapa, dan di mana. Dan yang kedua adalah complication. Complication adalah suatu masalah-masalah yang ada dalam cerita tersebut sehingga menjadi puncak masalah tersebut. Itu yang dinamakan sebagai complication atau sebagai konflik. Dan yang ketiga adalah resolution. Resolution adalah akhir atau solusi dari cerita tersebut. And the last is reorientation. Orientation adalah penutup suatu cerita yang berisi tentang amanat, nilai norma, kesan, saran, dan lain sebagainya. Jadi anak-anak di sini ada yang tahu nggak apa saja cerita yang ada di daerah Palembang? Oke, Fikri? Si Pahit Linda. Good. Who else? Oke, Dian. Pulau Kemarau. Very good. Seperti yang teman-teman kalian katakan, ada banyak sebenarnya cerita dari Palembang, khususnya yaitu Pulau Kemarau. Ada yang tahu makna dari cerita tersebut atau yang lainnya? Okay, my student, before we answer my question, please check this video. So, sekarang Miss mau memberikan sebuah video materi yang berhubungan dengan narrative text, khususnya cerita dari daerah Palembang yang berjudul The Title is Pulau Kemarau. Okay, my beloved student, please watching this video until the end and keep silent, please. Sebuah kapal yang mengangkut 9 guci emas berangkat menuju Sriwijaya. 9 guci emas tersebut, bagian atasnya ditutupi dengan daun sawi agar keberadaan emas-emas tersebut tidak diketahui para bajak laut. Bahkan guci-guci tersebut disembunyikan pada sebuah ruang kapal yang tersembunyi. Di mana guci-guci emas itu? Hamba simpan di bagian kapal yang rahasia, Tuan. Tunjukkan di mana tempatnya. Tan Bun pun dengan diantar seorang prajurit masuk ke dalam sebuah bagian kapal yang agak gelap. Bukalah jendela kapal itu agar bisa lebih terang. Nah, sekarang lebih terang. Mana guci-guci emas itu? Itu, Tuanku. Semua guci emas tersebut ditutup oleh kain berwarna hitam. Baiklah, sekarang keluarlah. Aku akan memeriksa guci-guci emas itu. Tan Bun segera membuka kain hitam yang menutupi guci. Namun, alangkah terkejutnya dia setelah melihat guci-guci tersebut. Yang aku minta adalah emas. Kenapa yang dikirim malah sayuran busuk ini? Apa kata Raja Sriwijaya jika yang dikirim ternyata hanyalah sayuran busuk, bukan emas?
Sungguh aku sangat malu, dan Raja Sriwijaya pasti sangat terhina. Karena tertekan oleh perasaan malu, Tan Bun tanpa berpikir panjang dan tidak memeriksa terlebih dahulu, segera melemparkan guci-guci tersebut ke dalam Sungai Musi. Ketika mengangkat guci terakhir, Tan Bun tersandung dan guci tersebut jatuh hingga pecah. Tan Bun seperti tidak percaya dengan yang dilihatnya. Di bawah sayuran yang busuk tersebut ternyata tersimpan emas. Tan Bun segera naik ke geladak kapal dan berbicara kepada prajurit pengawalnya. Pengawal, kenapa kamu tidak bilang bahwa emas-emas itu ditutupi oleh sawi? Dan aku sudah terlanjur membuang 8 guci ke dalam sungai. Maafkan hamba, tuanku. Sudahlah, ayo kita menyelam dan kita ambil 8 guci emas itu. Tan Bun dan prajurit Cina tersebut segera melompat ke dalam Sungai Musi dan menyelam. Sementara itu, Siti Fatimah yang diberi kabar tentang Tan Bun yang menyelam ke dalam sungai menunggu calon suaminya tersebut dari atas kapal. Hari semakin sore, namun Tan Bun dan pengawalnya belum juga muncul dari dalam Sungai Musi. "Dayang, selama ini kamu sudah setia menemaniku. Kemana saja aku pergi, kamu selalu mau mengawalku. Namun, kali ini aku akan menyusul calon suamiku menyelam ke dalam sungai. Kamu tidak perlu menemaniku lagi. Doakan saja semoga aku selamat. Namun, jika suatu saat nanti ada tumpukan tanah di sungai ini, berarti itu kuburanku." Belum sempat Dayang mencegahnya, Siti Fatimah sudah melompat ke dalam sungai. Dayang yang setia itu menunggu sampai malam tiba hingga keesokan harinya. Namun Siti Fatimah belum juga muncul. Baiklah anak-anak, apakah kalian sudah menonton videonya? Good. And now, what is the excitement for today? Jadi tugas kali ini adalah kalian disuruh membuat structure, include orientation, complication, resolution, and then reorientation. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan pada pertemuan kali ini. If I have a mistake, I'm so sorry. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, goodbye.